Sahabat muslim, ini dia jawaban trivia quiz seputar Islam. Beduk kulit dari hewan kurban yang didapat dari jual beli akan membuat kurban menjadi batal. Karena dalam hadis Ahmad disebutkan, kulit hewan kurban hanya boleh dimanfaatkan untuk sendiri atau diwakafkan. Contohnya seperti ke masjid. Sahabat muslim, sempurnanya sholat salah satunya ialah karena bacaan surat Al-Quran yang baik dan benar ketika sholat. Tak sedikit orang membaca mushaf atau Quran digital melalui handphone agar bacaan suratnya menjadi baik ketika sholat. Namun banyak juga yang ragu ketika melihat orang yang sholat dengan membawa mushaf. Padahal membaca mushaf atau Al-Quran di handphone hukumnya mubah dan sah-sah saja alias tidak membatalkan sholat. Bahkan ulama besar seperti Syekh Umar bin Hafiz pun pernah membaca Al-Quran ketika sholat. Namun kendati demikian, cara melakukannya pun harus diperhatikan agar sholatnya tidak batal dan tetap sah. Mungkin bagi yang menggunakan HP, ketika Anda hendak ruku, Anda bisa menaruhnya di saku atau ditaruh begitu saja. Karena begitu Anda mengunci HP, tulisan Al-Quran pun turut tertutup. Namun berbeda dengan mushaf atau Al-Quran, kita tidak boleh menaruhnya di sembarang tempat. Banyak ulama mengajarkan, baik di pesantren maupun khalayak umum, tempat menaruh Al-Quran yang baik ketika sholat ialah di bawah lengan. Salah satunya Buya Yahya. Menurut beliau, ada baiknya Al-Quran ditaruh dengan cara dijepit di bawah lengan atas. Dan jangan terlalu banyak gerakan saat melakukannya. Dipegang dengan lengan atasnya. Kemudian di saat membaca dibuka. Jangan banyak melakukan gerakan. Kalau harus bergerak satu-satu. Termasuk kalau ditaruh di papan, ya jangan sampai gerakan kita melakukan satu gerakan yang membatalkan sholat. Apakah gerakan berturut-turut atau membungkuk? Membungkuk mendekati rukuk, batal. Jadi kalau bisa buka ini. Namun justru yang mutlak membatalkan sholat ialah berbicara ketika sholat. Seperti perkataan sehari-hari maupun yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Terkecuali bersin. Ketika sholat maka diperbolehkan mengucapkan Alhamdulillah. Hal ini sesuai hadis sahih At-Tirmizi nomor 404. Namun bagi sesama makmum, kita tidak boleh mentashmid atau membalas ucapan tersebut. Karena hal tersebut termasuk dalam kategori perbincangan. Selain itu, terbuka aurat ketika sholat pun dapat membatalkan sholat. Salah satunya yang sering terjadi pada kaum pria yang menggunakan celana jeans gaul dengan aksen robek di bagian lututnya hingga bagian paha. Karena hal ini tergolong sengaja, maka sholatnya menjadi tidak sah, kecuali robek di bagian betis atau mata kaki. Hal ini tidaklah mengapa. Karena aurat lelaki dimulai dari lutut hingga bagian pusar. Selain itu, banyak lagi penyebab tidak sahnya sholat, seperti tertawa, membelakangi kiblat, hadas, dan lain sebagainya. Sahabat muslim, Rasulullah pernah bersabda tentang seseorang yang sholatnya tidak diterima selama 60 tahun. Sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun, namun tak satu sholat pun diterima. Barangkali orang itu menyempurnakan ruku, tapi tidak menyempurnakan sujud, atau menyempurnakan sujud, namun tidak menyempurnakan rukunya. Ternyata gerakan sholat yang menjadi poin utama tidak diterimanya sholat ialah sebagai berikut. Yang pertama, rukunya sempurna, tetapi sujudnya tidak sempurna. Yang kedua, sujudnya sempurna, tetapi rukunya yang tidak sempurna. Dan yang ketiga, tidak ada tumanina, sehingga sholatnya terburu-buru. Untuk lebih jelasnya mengenai sempurnanya sholat, mari kita simak pemaparan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu yang bisa membatalkan sholat adalah melakukan gerakan di luar sholat, yang itu bukan gerakan salat. Tetapi ulama membatasi gerakan di luar sholat yang dilakukan di dalam sholat. Yang bisa membatalkan sholat itu adalah ketika gerakan itu dilakukan satu ittisal, berturut-turut. Yang kedua melebihi 3 kali. Yang keempat gerakannya nyata, bukan biharakatin khafifatin, bukan gerakan yang ringan. Kita coba lihat sedikit. Yang pertama ittisal, bersambung. Misalnya bergerak lalu kembali. Ya, ini masih dihitung 1 kali. Tangan berpindah, balik lagi, ini masih dihitung sekali, tidak membatalkan sholat.
Lalu gerakan yang biharakatin khafifatin, yang ringan. Ada misalnya orang tasyahud, tangannya bergerak telunjuknya. Nah, ini termasuk gerakan yang ringan. Kedipan mata, gerakan lidah, ini gerakan yang ringan. Bahkan kedipan mata itu gerakan yang itu tabi'iyah, gerakan yang memang kita nggak bisa nahan gerakan mata kita. Itu sudah given, itu sudah bawaan. Kecuali kita menggerak-gerakkan sendiri, ya tentu itu beda persoalannya. Biharakatin khafifatin. Tapi kalau gerakannya nyata, halo sambil sholat begitu, dada-dadain orang, ya tentu ini batal. Sehingga gerakan-gerakan yang membatal sholat itu dengan 3 catatan tadi, dia bukan gerakan yang kecil, gerakannya nyata, besar, dia tidak melebihi 3 gerakan, dan dia itu berurutan. Cara menghitungnya begini, misalnya Allahu Akbar, lalu dia bersin, dia tutup, balik lagi, ini dihitung 1 gerakan. Ya, ini beberapa ulama mengatakan demikian. Berbeda dengan kaki, kalau kaki yang bergerak dan kembali ke tempat semula, dia dihitung 2 gerakan. Tapi melebihi 3, dia akan membatalkan sholat. Mudah-mudahan kita diberi inayah, diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa khusyuk dalam sholat. Salah satu tanda khusyuk artinya adalah tenang. Dan ketenangan batin itu, khusyuk itu bisa diekspresikan melalui ketenangan fisik. Jadi semakin tenang fisik orang, semakin dekat dengan kekhusyukan batiniah. Tapi kalau sudah tidak karu-karuan, mainin jenggot, mainin sarung, pecinya dinaik turunin, songkoknya dinaik turunin, ngancingin baju, atau wah ini sudah tidak tenang. Maka sebelum sholat, persiapkan, bereskan diri kita. Kancing dulu baju. Jangan sampai setan memberi was-was, oh itu baju kamu belum dikancingin loh. Kita sholat sambil ngancing. Oh itu rambut kamu masih, wah macam-macam. Maka bereskan semuanya, sudah rapi, tenang, santai, enjoy, baru sholat.